Oke, di video ini secara khusus saya akan membahas mengenai embung das Sanggai IKN. Embung das Sanggai IKN itu adalah embung buatan yang berada di KIPP 1A. Letaknya di seberang rest area IKN, yaitu di sebelah kanan ini rest area, dan ini pintu masuknya berada di sebelah Rusun BIN dan Rusun Polri. Fungsi embung das Sanggai ini sangat banyak ya. Jadi selain fungsi utamanya sebagai pengendali banjir dan sedimentasi, embung das Sanggai ini juga cocok untuk taman rekreasi air karena sangat luas, serta juga cocok bagi kita untuk melakukan jogging karena banyak area pedestrian, serta cocok menjadi ruang publik untuk mengadakan acara-acara karena cocok untuk tempat nongkrong juga di sini. Dan jalan yang kita masuki ini adalah jalan yang sudah ada sejak lama, jalan yang dibangun oleh PT HM, PT yang memiliki HGU untuk melakukan penanaman hutan eukaliptus dan akasia mangium di sini sebelum menjadi wilayah IKN. Dan sudah banyak sekali acara yang diselenggarakan di embung das Sanggai ini. Yang terakhir pada saat hari Jumat tanggal 10 dilakukan penanaman pohon kopi Liberica sebanyak 1010 pohon yang dilakukan penanamannya oleh 1468 peserta dari berbagai instansi. Jadi pesertanya yang paling banyak itu dari Universitas Mula Warman Samarinda, kurang lebih 500 peserta. Kemudian ada dari Bank Indonesia, dari Palang Merah Indonesia, dan ada juga rumah makan kampung kecil dan rumah makan bakul bambu, serta mahasiswa Poltani yang ada di Samarinda juga. Dan ini area pedestriannya sangat cocok bagi kita yang suka olahraga jogging di sini dengan pemandangan alam yang luar biasa. Dan kalau kita lihat di kanan kiri ini banyak sekali pohon eukaliptus, dan pohon eukaliptus ini memang ditebang setiap 6 tahun sekali atau dipanen. Jadi memang dia tidak akan selamanya di situ, dan nanti pohon-pohon itu ketika dipanen maka akan digantikan oleh pohon-pohon lainnya. Contohnya seperti saat ini di sela-selanya sedang ditanam pohon kopi Liberica, dan tentunya akan ada banyak variasi jenis pohon-pohonan juga yang akan ditanam di embung das Sanggai ini. Kalau di bendungan juga nanti akan saya spill, banyak sekali pohon buah-buahan di bendungan Sepaku Semoy. Jadi sepertinya selain tanaman hutan hujan tropis yang ditanam di IKN, akan ada juga tanaman pohon buah-buahan yang akan ditanam. Dan kalau nanti juga akan saya spill ke lokasi di Persemaian Mentawir, di mana di sana terdapat 15 juta bibit, termasuk yang sering ditanyakan oleh netizen, yaitu bibit pohon tabebuya. Itu juga ada di Persemaian Mentawir. Nanti akan saya spill pohon-pohon apa aja yang ada di Persemaian Mentawir ketika saya mengunjungi daerah Persemaian Mentawir. Jadi yang saya tahu, kalau area persemaian itu kita sebagai masyarakat bisa meminta bibit pohon secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP saja. Biasanya satu KTP dijatah untuk sekian bibit pohon. Tapi kalau ingin jumlah bibit pohon yang diminta lebih besar, biasa kita harus memiliki legalitas kelompok tani. Itu biasa kita bisa mendapat ratusan hingga ribuan bibit pohon. Tapi nanti untuk lebih pastinya, nantikan vlog saya ketika saya mengunjungi Persemaian Mentawir yang masih masuk dalam wilayah IKN juga. Dan tentunya persemaian di IKN tidak hanya Persemaian Mentawir,
tapi banyak juga persemaian-persemaian lainnya atau nursery. Kalau kita lihat di dekat Hunian Pekerja itu juga pernah ada persemaian, kemudian di dekat rumah tapak jabatan menteri, dan di jalan KIPP 1B, di perbatasan KIPP 1B dan 1C, di situ juga ada daerah persemaian. Jadi memang minat dari otorita IKN ini sangat luar biasa sekali untuk menghijaukan IKN dengan memperbanyak area-area persemaian, dan kita bisa meminta bibit pohon itu secara gratis. Dan banyak yang salah kaprah mengenai IKN, bahwa IKN itu membabat hutan, padahal sejatinya IKN itu berada di wilayah yang hutannya banyak yang sudah beralih fungsi ya, seperti kurang lebih ini ada area HGU untuk tanaman eukaliptus maupun akasia mangium yang menjadi bahan baku kertas. Kemudian banyak juga tanaman pohon sawit, karet, dan pohon-pohon lainnya yang masuk dalam wilayah IKN ini. Kemudian juga banyak area permukiman warga ya, dan memang di IKN ini mayoritas adalah area transmigrasi sejak tahun 1970-an. Jadi memang IKN ini bukan daerah hutan kosong, tapi memang di dalam IKN sendiri sudah banyak warga juga. Dan yang lagi rame di IKN saat ini adalah banyaknya hutan yang masuk dalam wilayah IKN. Contohnya adalah Tahura atau Bukit Soeharto yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penambangan batu bara ilegal serta penambangan pasir batu secara ilegal juga. Dan itu akan saya vlog pada hari Rabu tanggal 15 Oktober ini. Kami akan melakukan survei bersama ya, untuk melihat lahan-lahan yang telah gundul oleh penambangan liar tersebut, dan di mana otorita Ibu Kota Nusantara sudah melakukan tindakan-tindakan tegas dan penangkapan secara masif oknum-oknum yang bandel tersebut, untuk mewujudkan IKN ini adalah kota yang hijau, kota yang bersih dari penambangan-penambangan ilegal. Dan sudah saatnya memang hutan-hutan yang sudah rusak di wilayah IKN ini akan direboisasi kembali atau dilakukan penanaman kembali oleh pohon-pohon yang telah disiapkan di persemaian-persemaian yang ada di wilayah IKN ini. Dan luar biasa memang, embung Dasangga ini merupakan salah satu dari rencana 60 embung yang akan dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan IKN ini, dan sangat bermanfaat sekali embung-embung ini ya, karena kalau kita lihat suasana jadi lebih dingin, kemudian juga tidak ada banjir karena otomatis air hujan yang mengalir itu akan mengalir ke daerah yang lebih rendah dahulu, jadi mengalir ke embung ini, sehingga sangat efektif sekali untuk mengatasi banjir di wilayah IKN. Dan wilayah IKN ini, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan ini, saat ini sangat sulit untuk banjir karena memang berada di topografi atau kontur tanah yang tinggi sekali, berada di daerah perbukitan. Dan memang sempat ramai juga wilayah IKN yang banjir, itu wilayah IKN yang jauh dari kawasan inti pusat pemerintahan, dan wilayah itu berada di permukiman warga transmigrasi yang saya jelaskan di awal tadi, berada di desa-desa sekitar kawasan inti pusat pemerintahan, dan memang itu daerahnya berada di dataran yang lebih rendah.
Dan saat ini memang otorita IKN bersama Kementerian PU telah berupaya terus-menerus untuk membangun daerah resapan, membangun embung-embung, serta berbagai alternatif lainnya untuk mengatasi banjir di daerah permukiman warga tersebut. Dan memang daerah permukiman warga itu sudah sejak lama, bisa dibilang berpuluh-puluh tahun memang sudah sering banjir. Dan semoga dengan adanya IKN ini bisa membantu mengatasi permasalahan yang sudah ada sejak lama itu, sehingga IKN ini bisa bermanfaat bagi warga-warga yang berada di sekitar IKN. Dan selain masyarakat transmigrasi, wilayah IKN ini juga banyak masyarakat adat ya, yaitu masyarakat adat Pasir dan adat Balik. Dan mereka adalah kearifan lokal yang harus tetap kita jaga, baik itu wilayah adatnya, hutan adatnya, bahkan sampai budayanya. Dengan adanya IKN, semoga mereka sebagai masyarakat adat, masyarakat lokal, bisa lebih diperhatikan lagi taraf hidupnya, dan bisa membawa mereka semakin dikenal oleh banyak orang, baik itu dari dalam negeri sampai ke luar negeri.